Kekalahan PSG dari Rennes bisa jadi sinyal ancaman untuk Arsenal. PSG baru saja menelan kekalahan pertama di Ligue 1 musim ini. Hal itu bisa menjadi sinyal ancaman untuk Arsenal. Dan Luis Enrique mengaku tidak masalah andai kalah melawan Rennes jika PSG bisa mengalahkan Arsenal di ajang Liga Champions. Kekalahan tersebut bisa saja membuat PSG menjadi semakin kuat sebelum bertandang ke markas Arsenal. Maresca sebut Cole Palmer puasa cool karena problem mental. Cole Palmer meredup di musim ini dan sedang menjalani puasa panjang. Manajer Chelsea Enzo Maresca percaya persoalannya adalah mental. Palmer kini belum mencetakkan gol lagi dalam 16 pertandingan di seluruh ajang, termasuk 11 di Liga Inggris. Kontribusi golnya anjlok parah karena sebelumnya 14 kali menjebol gawang dalam 23 pertandingan. Redupnya Palmer sudah menjadi salah satu pemicu terhambatnya laju Chelsea saat ini. Bayern Munchen harus tunda pesta juara gara-gara Leverkusen menang juga. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0. Namun kemenangan ini belum cukup untuk mengunci gelar juara ke-34 dalam sejarah klub. Hal ini disebabkan karena Leverkusen juga menang 2-0 atas Augsburg, sehingga Munchen menunda pesta juara mereka. Dengan keunggulan 8 poin dari Bayer Leverkusen, Munchen kini berpeluang memastikan gelar juara Bundesliga pada akhir pekan depan. Barcelona juara Copa del Rey. Barcelona berhasil meraih gelar juara Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor akhir 3-2. Laga final yang berlangsung di Stadion La Coruña menyajikan drama yang tak terlupakan. Barcelona sempat unggul 1-0 di babak pertama berkat gol dari Pedri, namun Real Madrid bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui Kylian Mbappe dan juga Aurelien Tchouameni. Gol Ferran Torres di akhir babak kedua membuat skor menjadi imbang 2-2, namun Barcelona akhirnya bisa memastikan kemenangan berkat gol dari Jules Koundé di babak extra time. Rudiger ngamuk dan tembak wasit di final Copa del Rey. Tensi panas terjadi di final Copa del Rey. Bek Madrid yakni Antonio Rudiger mengamuk dan menembak wasit dengan botol. Wasit Ricardo de Burgos di tengah lapangan dilempari botol oleh bek asal Jerman tersebut. Wasit melihatnya dan langsung memberikan kartu merah kepada Rudiger. Mantan bek dari AS Roma dan juga Chelsea itu kemudian mengamuk. Rudiger sampai ditenangkan oleh para staf dari Madrid. Pemain 32 tahun itu tampak marah dan melototi sang wasit. Crystal Palace menang, The Eagles ke final Piala FA. Crystal Palace jadi tim pertama yang melaju ke final Piala FA. Menghadapi Aston Villa, The Eagles menang dengan skor 3-0. Di laga ini Ismail Assar mencetakkan 2 gol dalam pertandingan. Palace diketahui menang 3-0 dan menunggu pemenang partai Nottingham Forest versus Man City untuk bertemu di final Piala FA di tanggal 16 Mei mendatang. 3 tim terdegradasi dari Liga Inggris. 3 tim dipastikan terdegradasi dari Liga Inggris di musim depan. Terbaru FC Stone menyusul Leicester City dan juga Southampton. FC memastikan nasib apesnya pada pekan ke-34. The Tractor Boys dikalahkan Newcastle dengan skor akhir 0-3. Kekalahan ini membuat FC Stone masih tertahan di peringkat ke-18 dengan koleksi 21 poin. Tim asuhan dari Kieran McKenna takkan bisa mengejar West Ham United yang berada di urutan yang ke-17. Dulu tak masuk rencana, kini Casemiro makin penting untuk Ruben Amorim. Ruben Amorim memberikan sinyal mengejutkan soal masa depan dari Casemiro di Manchester United. Meski sebelumnya Santar dikabarkan akan dilepas, sang gelandang kini justru berpeluang bertahan di Old Trafford di musim depan. Perubahan pandangan ini muncul setelah performa impresif Casemiro di paruh akhir musim ini. Amorim mengatakan bahwa ia terbuka terhadap perubahan jika pemain menunjukkan peningkatan performa. Casemiro adalah contohnya, ujar dari sang pelatih. Harga tiket Liverpool versus Tottenham meroket hingga 72 juta. Antusiasme supporter Liverpool untuk bisa menyaksikan pertandingan melawan Tottenham Hotspur dimanfaatkan oleh calo untuk bisa menaikkan harga tiket secara gila-gilaan. Nilainya di luar resmi telah mencapai di atas 72 juta. Situs yang berbasis di Madrid menjual tiket tribun utama yang harganya awalnya mencapai 61 pounds atau sekitar 1,3 juta rupiah menjadi 3.248 pounds atau sekitar 72,6 juta rupiah. Sementara tiket tribun tandang senilai 30 pounds atau sekitar 671.000 rupiah dilepas paling murah mencapai 414 pounds atau sekitar 9,27 juta rupiah.
Arne Slot tebar bersiwar ke rival untuk musim depan. Liverpool hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Terus bisa memastikan trofi mendarat di Anfield lebih awal jika berhasil mengamankan setidaknya 1 poin ketika bertemu dengan Tottenham. Meski berada di ambang sejarah, Arne Slot tetap menegaskan bahwa Liverpool belum mencapai puncak performa mereka. Slot seakan memberikan bersiwar ke rival bahwa Liverpool masih bisa jauh lebih mengerikan di musim depan. Fabregas tolak tawaran dari RB Leipzig. Jas Fabregas dilaporkan menolak tawaran untuk melatih RB Leipzig di musim kompetisi musim depan. Pelatih asal Spanyol itu memilih bertahan bersama Como dan kemungkinan besar masih akan bermain di Serie A pada musim depan. Berdasarkan keterangan dari Fabrizio Romano yang dilansir dari Bully News, Fabregas ingin melanjutkan proyeknya bersama Como pada musim depan yang sudah ia rencanakan bersama manajemen dari klub. Alasan itulah yang membuat sang pelatih menolak tawaran dari RB Leipzig. Bintang Barcelona kaget ditawar tim Arab Saudi. Bintang Barcelona yakni Rafinha baru-baru ini mendapatkan tawaran menggiurkan dari tim raksasa Arab Saudi yakni Al Hilal, yang mengaku sangat kaget karena Al Hilal rela mengucurkan dana yang besar untuk bisa mendatangkannya. Tim berjuluk Al-Saem tersebut dilaporkan telah menyiapkan dana mencapai 100 juta euro untuk bisa mendatangkan Rafinha dari Barcelona. Mereka pun tidak keberatan memberikan sang pemain gaji di angka 50 juta euro per musimnya. Sudah promosi, Leeds United langsung buru penyerang andalan Everton. Leeds United sudah memastikan promosi ke Premier League. Untuk bisa memperkuat komposisi tim, mereka kini membidik penyerang Everton yakni Dominic Calvert-Lewin guna merapat ke Elland Road di musim panas nanti. Diketahui Dominic Calvert-Lewin masa baktinya bersama The Toffees memang akan berakhir di akhir musim. Ia akan memiliki catatan panjang di Liga Inggris dan bisa diamankan secara gratis. Sejauh ini sosok 28 tahun sudah mengemaskan 57 gol dari total 230 laga. Menanjak bersama Nottingham, dua raksasa Italia incar Hudson Odoi. Performa menanjak dari klub Hudson Odoi bersama Nottingham Forest sepanjang musim ini turut tercium oleh sejumlah klub besar Eropa, di antaranya dari Italia dengan ketertarikan dari AS Roma serta Napoli. Di bawah komando Nuno Espirito Santo, Hudson Odoi kini menjadi pilar kunci Forest untuk bisa mengisi slot sayap mereka. Tercatat Hudson Odoi telah menyumbangkan 5 gol dan juga 3 assist dari 28 pertandingan. Dilansir oleh Sky Sports, Hudson Odoi kini masuk ke dalam radar milik AS Roma dan Napoli yang telah ingin meningkatkan daya serang mereka untuk musim depan. Real Betis kirim tawaran baru ke MU untuk transfer dari Antony. Klub La Liga yakni Real Betis nampaknya akan berpisah dengan Antony. Mereka dikabarkan telah mengirimkan penawaran baru untuk transfer dari sang winger tersebut. The Telegraph melaporkan bahwa Real Betis enggan memulangkan Antony. Mereka akan mengajukan skema peminjaman lagi untuk sang winger. Antony akan mereka pinjam secara penuh di musim depan, di mana mereka akan menanggung lebih besar proporsi gaji dari sang winger. Segini harga yang harus ditebus MU untuk Jan Oblak. Football 365 melaporkan bahwa MU bisa mendapatkan Oblak. Atletico Madrid dikabarkan tidak membandrolnya dengan harga yang terlalu mahal. Menurut laporan itu, manajemen Atletico Madrid siap untuk bisa menjual Oblak ke MU. Mereka dikabarkan ingin melakukan regenerasi kiper di tim mereka. Los Blancos dilaporkan siap menjualnya dengan harga yang cukup terjangkau. Ia hanya dibanderol sekitar 25 juta euro saja. Dikabarkan pula kiper timnas Slovenia itu dikabarkan tertarik untuk bisa merapat ke MU. Arsenal siapkan tawaran selangit untuk Jules Koundé. Kabar ketertarikan Arsenal terhadap Jules Koundé nampaknya bukan sekedar rumor semata. The Gunners dilaporkan siap menawar sang bek di musim panas nanti dengan tawaran yang bernilai besar. The Sun melaporkan bahwa Arsenal bakal menyerusi bek timnas Prancis tersebut. Mereka dikabarkan akan mengajukan tawaran dengan nilai transfer yang cukup tinggi. Uang sebesar 55 juta pound sterling akan mereka tawarkan ke Barcelona untuk transfer dari sang pemain.
Spill dari Fabrizio Romano, MU mau beli gelandang ini. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano membagikan informasi seputar aktivitas transfer dari Manchester United yang menyebut bahwa Setan Merah berencana mendatangkan Ederson dari Atalanta. Menurut Romano, MU memang membutuhkan gelandang baru di musim depan. Ini disebabkan mereka akan melepas Christian Eriksen di musim panas nanti. Amorim berharap MU bisa mendatangkan gelandang tersebut meski proses transfernya diyakini tidak akan mudah. Ngeri, Mikel Arteta mau borong 3 bintang Real Madrid sekaligus. Arsenal dikabarkan sedang merancang langkah besar untuk bisa mendatangkan 3 pemain Madrid sekaligus di jendela bursa transfer musim panas. Laporan dari media Spanyol Vihalles menyebut Arsenal ingin memboyong Rodrigo, Eduardo Camavinga, dan juga Arda Güler. Ketika nama itu disebut menjadi fokus utama dalam rencana besar untuk bisa meningkatkan kekuatan beberapa lini penting.